جارهم قلبت ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Nah terus Mbak Paramita, di segala semua yang ada itu ya kan, dari segala macam ini generasi milenial tuh kepengennya jadi businessman, businesswoman gitu ya. Berarti kan banyak itu. Iya. Banyak akan menjadi banyak pesaing-pesaing. Kira-kira ini apa sih ya? Pekerjaan apa ya yang bagus untuk yang akan menunjang untuk mereka di kemudian hari? Dan terus terang, sebagai orang tua ini mengarahkannya ini gimana? Kalau menjadi pegawai negeri susah. Iya, Ya. tesnya udah ribuan. Terus ya jadi takut KPK. Iya, Jadi betul. Itu serba itu juga merupakan momok tersendiri. Udah saya nggak mau gitu. Terus aku mau menjadi wirausaha, tapi pekerjaan yang apa yang nanti yang bisa menjanjikan gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Drucker ya, Peter Drucker ini dia seorang futuris dari Amerika tadi. Dia bilang di masa mendatang itu yang ngetren adalah pekerjaan-pekerjaan knowledge worker. Jadi kalau yang sekarang ini kan kita masih lebih banyak pekerja itu yang mengerjakan pekerjaan rutin. Ini akan ke depan akan lebih banyak digantikan oleh artificial intelligence, robot, program komputer. Tapi untuk knowledge worker, mereka itu lebih mengaplikasikan teori dan analisanya untuk mengembangkan produk dan jasa. Mereka bebas kerjanya di mana aja, apa istilahnya pakai co-working space juga bisa gitu. Tapi sebetulnya profesi apapun nanti yang dipilih oleh anak-anak kita, misalkan dia ingin jadi pilot gitu kan, entah dia ingin jadi dokter, pengen jadi nurse misalkan di rumah sakit, ya apapun profesinya yang penting adalah dia mengembangkan dua hal ini. Dia punya sikap dan kreativitas. Dia nggak akan istilahnya dia tidak akan stay di situ. Dia akan terus berkembang. Dia akan mampu berkembang selama dia berpegang pada dua hal ini. Gitu. Jadi apapun profesinya nggak usah khawatir. Mbak Paramita, ini kan banyak dari orang tua. Itu kadang-kadang kita itu gimana ya caranya? Anakku ini bakatnya apa sih? Aku lesin ini kok nggak berminat. Itu kok nggak berminat. Kok maunya main game. Ini gimana? Gimana caranya? Caranya yang paling jitu buat kita ini sebagai orang tua mengetahui, oh anakku ini bakatnya. Oke, aku akan support. Iya. Oke, yang pertama kita coba berikan wahana eksperimen dan beraktivitas di rumah. Beberapa wahana eksperimen tuh eksplorin dia di musik, di olahraga, di science, di buku, di art, misalkan di seni gitu ya. Kita lihat ada kalau untuk lebih dalamnya bisa mungkin baca bukunya Daniel Goleman. Ada 11 tipe kecerdasan anak. Nah, itu 11 itu coba dieksplor pun. Nanti dari 11 itu kan akan kelihatan kecenderungan dia sebenarnya ada di mana gitu. Apakah dia lebih suka yang nari misalkan, atau dia suka masak nih, akan terlihat kok. Yang penting kita sebagai orang tua itu memang fokus gitu ya, mengekspos dia terhadap aktivitas-aktivitas untuk menstimulasi dari sebelah sini. Gimana dong? Nah, anak pendiam itu pasti punya kelebihan. Nggak mungkin setiap anak itu nggak punya kelebihan sama sekali, udah diam aja sukanya main game gitu. Nah itu sebetulnya salahnya baliknya salahnya siapa juga gitu, ngasih game kan. Nah itu kita harus istilahnya kita batasin aktivitas yang membuat dia stagnan tuh kita batasin, kita ganti dengan yang aktif. Ketika dia bergerak aktif akan terlihat. Jadi kita observasi tingkah lakunya, aktivitasnya, terus kita tanamkan dia growth mindset. Jadi kita minta anak-anak kita itu untuk selalu curious untuk belajar. Jadi kita trigger mereka untuk penasaran terus. Kalau orang penasaran tuh nggak akan capek sebenarnya, benar nggak? Ketika kita menghadapi sesuatu hal yang baru, ketika menghadapi persoalan baru, kalau kita penasaran gimana sih caranya menyelesaikan, itu kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan curiosity-nya dia. Jadi melatih anak untuk tidak cepat putus asa. Betul sekali.
gitu ya Mbak. Iya. Nah, itu kan berhubungan dengan bagaimana kita mengajari anak-anak untuk bersosialisasi, Iya. menemukan kelompok-kelompok baru, kemudian dia harus bersosialisasi supaya dia tidak Canggung ya, nggak canggung. dan cepat give up. Nah, Iya. caranya Gimana ya? Memang tidak semua anak itu mudah mingle, mudah bersosialisasi. Kalau kita lihat kayak tipenya Bill Gates gitu kan juga dia orangnya introvert. Ada memang tipe-tipe anak-anak yang introvert dan kita tidak perlu memaksakan mereka, kamu tuh yang gaul dong sama teman-temanmu itu sih itu loh temennya banyak banget gitu. Memang tidak seperti itu, tapi yang penting kita tanamkan dia untuk bersikap positif. Ketika dia tahu bagaimana menempatkan diri di satu lingkungan, caranya menghadapi situasi seperti apa, yaitu tadi contohnya kayak dikasih komik-komik itu kan itu banyak situasi kan di dalam satu bacaan itu. Dia kan tahu bagaimana bersikap. Nah itu yang penting, bagaimana bersikap terhadap orang lain, bagaimana bersikap positif, bagaimana ketika saya menghadapi bullying misalkan. Nah itu dia tugas kita sebagai orang tua itu menguatkan gitu. Jadi kakak itu loh kalau mama lihat itu ya anaknya semangat kok sebenarnya. Mama itu kalau ngelihat kakak itu orangnya suka sains ya gitu. Nah dorong dia untuk mengenali identitas dirinya. Nah itu beberapa anak-anak katakanlah juvenile delinquency. Kalau kita bilang kenakalan remaja, kebanyakan itu kan terjadi karena mereka tidak mengenali identitas dirinya. Mereka tidak punya fokus terhadap kehidupan mereka. Sebenarnya saya ini sukanya apa, saya ini pintar dalam bidang apa gitu. Tapi satu eksperimen tuh menunjukkan bahwa anak-anak nakal ini ada mungkin pernah tahu film lama ya, itu film namanya Great Iron Gang. Anak-anak ini dalam penjara itu begitu mereka ditatar untuk satu perlombaan bukan baseball, rugby, dan mereka bisa menang, itu dampaknya sangat luar biasa. Mereka mendapatkan harga diri. Bagi mereka beberapa, tidak semua ya tentunya, tapi secara persentase itu sangat signifikan anak-anak ini bisa keluar dari penjara untuk menjadi orang yang berhasil. Jadi menumbuhkan percaya diri. Betul, menumbuhkan percaya diri. Kita perlu membuat anak-anak ini satu mengenali identitas diri, mengenali kekuatan dirinya dia. Begitu kita tahu dia mengenali kekuatannya, kita asah, dia akan berhasil. Itu akan proud, ada rasa bangga. Ketika punya rasa bangga, dia akan mengulang. Dia akan mengulang, happy kan? Dia akan happy, dia mengulang. Otomatis yang negatif-negatif ini akan terkikis. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya mungkin nggak hilang 100%, tapi akan terkikis dan dia akan bersikap positif. Itu kan yang kita harapkan sebetulnya dari anak-anak kita. Mereka bersikap positif dan mereka, ya itu tadi, dia bisa happy dengan kehidupannya. Nah,